Iya, betul. Berarti kalau kayak gitu, ini yang salah. Kita itu punya masalah itu bukan dihindari, Bu. Tahu lah ya, Pak. Kita punya masalah bukan untuk dihindari. Dan masing-masing kita, insya Allah, pastinya punya masalah, hanya masalahnya beda-beda. Itu pasti. Gimana ya? Jadi masalah yang kita hadapi sebenarnya itu adalah yang pertama, kita terlebih dahulu bahwa itu betul-betul dari Allah. Itu percaya dulu. Dan Allah itu tidak akan memberikan masalah kepada panjenengan yang panjenengan tidak mampu. Itu pasti, Pak. Betul, la yukallifu nafsan illa wus'aha, betul sekali. Apapun masalahnya, Pak. Kata orang itu, semakin tinggi pohon menjulang tinggi, banyak angin yang menerpa. Semakin rendah juga artinya kayak begitu ya, kayak katakan rumput gitu ya. Tapi bagaimana agar masalah itu justru akan membawa keterangan pada diri kita? Itu masalahnya, Bu. Kita memang gak bisa lepas ya. Masalah dengan anak kita, masalah dengan suami kita, dengan kalau bapak-bapak dengan istrinya, itu pasti tidak bisa lepas dari itu semuanya. Dan nanti kuncinya itu bagaimana kita itu bisa menghadapi masalah itu dengan sebaik-baiknya, bahkan mungkin masalah itu dapat menjadikan kita semakin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya nggak, Bu, Pak? Allah itu adalah zat yang terbaik untuk kita semua. Percaya? Percaya. Itu kunci banget loh. Kita mengatakan Allah itu baik banget sama kita, itu kunci banget. Pusingnya kita karena kita selalu sungguh sama Allah. Sebelum sampai ke salat tadi ya, ini kami ingin menyampaikan sebagai prolognya. Cara menghadapi masalah yang kita hadapi, apapun masalahnya, ada 3 macam, Bu. Sebenarnya bukan 3 macam ya, tapi tiga urutan. Urutan aja, urutan. Yang pertama, masalah yang kita hadapi terlebih dahulu menerima itu. Pernah saya ajari kepada panjenengan bagaimana cara kita itu menerima masalah yang panjenengan hadapi? Sudah belum ya? Belum ya? Ikhlas. Ya, ikhlas saya. Saya tidak usah menanyakan masalah yang panjang, tidak usah. Tapi cukup nanti malam 10 menit aja, Bu. 10 menit nanti malam ya. Boleh disolat, boleh. Dan sholat malam ini bagus. Kalau panjenengan bisa meremang-remangkan lampu, alhamdulillah. Tapi kalau bisa sih dalam kesendirian ya, pejamkan matanya, munculkan masalahnya. Karena mohon maaf, masalah panjenengan tidak cuma satu. Jangan semuanya dulu ya, pikir dulu, pikir dulu, munculkan keterbukaan dulu. Contoh, saya marah sekali sama
Rosi. Munculkan Pak. Maksudnya di angan-angan Iya, simposi nenek masih ikut aku. Iya. Ya Bapak. Jenengan ibu marah sama suami, nggak apa-apa Bu. Jadi sebenarnya marah sama suami, bukan suami yang disuruh memperbaiki, bukan Bu. Yang diperbaiki kita gitu loh Bu. Sebenarnya jenengan apabila yang diperbaiki selalu yang menuntut orang yang pasangan kita itu pusing Bu. Betul, bikin tambah kecewa. Berarti bagaimana kita bikin pertahanan? Coba ya, nanti malam masalahnya ibu apa, bapak apa, silakan dimunculkan dulu. Yang sampai pada itu apa ya? merasa Iya, gitu. gentes Gerintas. Iya. dengan mata Merem dulu. Cara nih. Dekat sini. Dekat sini ya Bu. Ibu boleh tepuk-tepuk boleh, dia juga nggak mau. Kalau saya biasa tepuk-tepuk sedikit. kanan. Tapi tepuk ya. Jadi tepuk-tepuknya nggak usah orang kenceng-kenceng ya. Malah Iya, jadi mungkin dapat disesuaikan dengan irama hati panjenengan saat mengucapkan kata-kata yang akan saya berikan. Contoh ini, ada 3. Munculkan dulu. Saya terima ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. Saya ridho ya Allah. Bisa Pak? Atas apa? Pak jangan marah sekali sama istri sudah boleh Pak? Nggak apa-apa. Munculkan aja Pak. Munculkan semuanya. Kalau bisa satu-satu aja ya. Satu-satu malam ini 1 gitu loh. Besok malam lagi 1 lagi yang marah sampai betul gitu loh. Yang lama sekali silakan Pak. Sekeringan Iya. Karena begini mohon maaf ya. Kata-kata moni wis di dapura. Ada ini cuma jadi satu. Itu yang Pak dulu. Kalau itu diingatkan rupanya masih marah, rupanya belum maafkan. Memaafnya sampai hilang Pak, cuma susah. Ya maklum lu, apa Bu? Makanya kalau ada salah seorang istri yang sudah tidak mau lagi mendengarkan kata-kata suaminya, demikian juga sebaliknya. Suami sudah tidak sama sekali menggubris istrinya lagi. Itu karena tumpukan masalah yang diberikan oleh pasangannya itu. Jadi menerima ya Pak? Saya terima ya Allah. Kita merem ya. 10 menit cukup dah. Saya terima ya Allah. Saya ikhlas ya Allah. kita patuh sama Allah. Betul. Tahu aja ya. Jenengan kalau kita itu terlalu menghargai pada manusia, Allah itu segala-galanya lebih. Allah segala-galanya bagi kita. Allah itu maha baik sama kita. Apalagi kalau kita sudah ini ya, kita sering mengucapkan la ilaha illallah ya ilaha atau alihatun. Salah satu makna yang terkandung di sini itu adalah sakana ilaihi. Apa itu artinya? Kita itu merasakan ketenangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada sedikit mengarahkan hilangnya itu. Kemudian yang ketiga Bu, kata-kata yang ketiga sama ya? Itu. Saya itu.
menerima, saya ikhlas, saya ridho. Bisa ya Bu? Ya. Jadi istilah dia orang Banyuwangi, dia orang panyikut, dia godong orang Banyuwangi. Dalam Islam itu nggak ada Pak, Bu. Dan yang terbakar adalah panjenengan sendiri. Pasti itu. Itu sebenarnya yang tadi saya katakan, kenapa kadang-kadang suami itu sudah tidak memperdulikan istrinya lagi, omong tidak digubris lagi, demikian juga sebaliknya. Salah satunya itu adalah karena jadi di dalam ini ya Pak, maupun otak kanan sama otak kiri itu ada semacam apa sih ya? Penghubung ya, tapi sebenarnya enggak Pak. Batas. Tapi sebenarnya kayak ada apa ya? Pori-pori juga bukan ya, dalam arti pembatas antara boleh kembali ya, pembatas antara otak kanan dan otak kiri. Apabila, makanya ini bagi bapak-bapak dan ibu-ibu juga, apabila pasangan panjenengan selalu disakiti yang amat sangat dalam, itu yang dulu itu adalah ini jeder. Kalau sudah sering, nanti ini akan nempel. Kalau sudah kayak gini, sudah susah. Marah terus. Untuk dapat katakanlah berbuat baik lagi susah. Tapi ini bisa hilang, bisa gini lagi. Lepas. Hanya dengan jalan kita maafkan Pak. Makanya kalau misalnya kita masih marah sama pasangan kita, ibu bapak saya berbahagia, kebahagiaan seorang istri, kebahagiaan seorang suami tergantung pasangannya Pak. Ini mohon maaf, bojone panjenengan, istri panjenengan itu bahagia, kuncinya itu ada pada suami, bukan sama orang tuanya suami Pak. Bukan. Itu. Sekali lagi, kita tidak memaafkan seseorang yang rusak bukan dia, tapi kita. Kemudian yang kedua, yang pertama menerima ini ya. Saya pakai bahasa Tegal saja. Yang kedua adalah curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan apa yang sampean, masalah apa yang sampean hadapi. Kalau panjenengan lihat para nabi, contoh Nabi Ayub. Nabi Ayub itu di dalam berdoa enggak mengatakan ya Allah sembuhkan penyakit saya, enggak kok. Enggak. Tapi Nabi Ayub itu ngomong dulu, ya Allah penyakit ini menjadikan saya itu terganggu ibadahnya kepada Tuhan ya Allah. Saya minta disembuhkan. Dicoba ya Bapak Ibu saya bahagia. Dialog bersama Allah. Sahabat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendal tugel ngomong sama Allah. Sendal tugel ya Allah sendal tugel Pak. Kenapa sih kita itu tidak kayak gitu? Loh, itu masalah itu. Kita kan
Ya mungkin saya nih hebatnya kita ya sama Allah ini gede-gede, yang kecil-kecil nggak pernah kita mau sama Allah. Sendal putus, ya Allah, sendal saya putus ya Allah. Padahal menuju ke sana, pada pasien kan menuju ke masjid panas ya Allah. Intinya, padahal kita ganti Pak, pakai motor dulu. Gitu. Makanya saya minta air dulu ya. Ini saya pengen Gosip sudah. ini aja saya mau tanya ini aja. Anggap ini separuh itu. Saya mau tanyakan panjenengan semuanya. Ini dianggap separuh aja ya. Dianggap separuh aja ya. Ini karena masih panas ini saya minta minum dulu gitu. Oke. Panjenengan pendapat panjenengan ini gelas ini kalau isinya separuh, isi separuh atau kosong separuh? Sami. Sami. Isi setengah separuh. Separuhnya kalau separuhnya ada isinya ya. Isinya Pak, ada isinya. Ini udah saya minum separuh ya. Ini kan ini saya minum separuh ini. Menurut panjenengan gelas ini isi separuh atau kosong separuh? Isi separuh Pak, isinya Pak. Kalau kosong isi, ada isinya lah. Isi. Iya. Gimana tuh? Isi separuh? Atau bisa rone Pak. Kosong separuh ya. Pak, Isi Pak. isi separuh. Nah, itu beda ya. Ada ceritanya saya apa loh? Iya. Iya. Ya, kan Kosong separuh. Ada isi separuh. sipetnya isi. Kalau kosong Ujian jawaban. Kalau ini kan ujian. Oke. Istri saya hitam, galak, patungan, Kenapa sih digalau? perhitungan. Oke, apa yang akan panjenengan? Istri saya hitam, jelek, apa lagi tadi? Perhitungan. Parah-parah. Apa yang akan Bapak katakan dari kata-kata saya itu? Bisa keadaan berubah. Sifatnya Alhamdulillah. sabar. Kalau saya ngomong kayak gitu saya menunjuk. Komentarnya gitu kan. Itu yang menilai adalah tentang air ini. Kalau panjenengan mengatakan bahwa ini adalah kosong separuh, maka panjenengan akan mengatakan iya memang orangnya kayak gitu. Ini kosongnya. Siapa? Tapi kalau panjenengan isinya akan mengatakan, tapi dia punya yang benar sama anaknya. Jadi jelas ini saja penilaian beda aku. Kalau panjenengan cuma memandang kekurangan pasangan kita, nggak bakalan panjenengan mendapatkan ketenangan di rumah tangga. Makanya belajarlah apa isinya gitu loh. Dan istri kita punya kelebihan kok Pak. Jadi terus main. Jadi misalnya
suami saya suami dia atau misalnya suami dia tapi dia gini tapi kan lebih syukur semua irengnya coba Pak kita belajar itu Pak nanti kita udah menerima gitu loh Pak udah menerima insya Allah gitu loh ini dari jelas ini saja ini bisa nilai kita sempurna Pak nah itu berarti ini ya bisa nilai saja kan udah katakan oleh ibu saja will ya Pak iya Bu umpamanya maunya oleh tajwid bagi kira-kira apa yang akan kita korbankan? Alhamdulillah. Gimana? Apa yang boleh kamu tadi? Ini siapa bahagia? Semoga alhamdulillah. Semoga cukup mohon Pak. Alhamdulillah sudah. Kalau yang dipandang isinya, apa yang komentar? Bukan alhamdulillah itu bentuk ekspresi, iya. Kalau dilihat di sini, Oleh. Ya disyukuri aja. tapi dia sudah urut loh. Itu jadi dicoba kita lihat sisi positif pasangan kita. Kalau anak itu bahagianya anak itu tergantung orang tua. Suami istri itu karena terus nggak bakal karena yang bahagia itu. Mulai ning sampai lagi tukaran, belum bisa. Suka tukaran ke mana? Ke kamar atau misalnya kan misalnya di sini. Nah, kesan dulu aja kan kalau di sini gitu loh. Betul dia kan di sini. Spontan Pak. Gitu ya Pak. Ternyata hidup itu dikatakan susah ya susah, dikatakan mudah masalah itu netral Bu. Mohon maaf ya Bu. Seluruh masalah yang kita hadapi asalnya netral Pak. Tergantung bagaimana kita itu merespon masalah itu. Betul, itu tergantung nyikapinya. Anak Bu, masalahnya gede ya anak, ya kan? Masalah gede dari sini ya bisa. Tapi masalah kita ini beda-beda kok Bu. Masalah sama ya Allah kadang-kadang ya. Masalah sama pasangan kita gitu ya kadang-kadang. Insya Allah jadi gede Bu. Sampai waktu kadang-kadang tangan gitu ya. Tapi ada yang masalahnya gede banget. Tapi bisa ya gitu Pak. Gitu ya. Gitu Pak. Gimana ya? Jadi mulai hari ini bisa lihat isinya? Isinya setara. Bukan kosong setara. Saya insya Allah ya. Iya. Sebenarnya kebahagiaan kita kan nggak diukur dengan materi loh. Mungkin. Jadi nggak diukur dengan materi. Kalau kebahagiaan diukur dengan materi, maka tidak ada selesainya Bu. Harus sudah terus gitu ya. Oke. Yang ketiga, di dalam kita menghadapi masalah adalah apa kira-kira yang ketiga ya?
Menerima sudah ya. Yang kedua tadi apa? Curhat ya. Yang ketiga apa kira-kira? Ya? Serah diri. Pasrah boleh. Apa lagi? Rayu bu Allah ya. Merayu Allah. Betul. Jangan keluarnya. Betul. Kan katanya itu walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Iya kan? Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, maka doalah, mintalah dengan asma-asma itu. Asmaul husna satu dan yang lainnya tergantung panjenengan lagi butuh apa gitu. Panjenengan lagi butuh rizki atau sering dibaca gitu ya. Memang itu kata Allah. Walil asmaul husna fad'uhu biha. Itu kata Allah. Merayu Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan doa, dan merayunya Allah juga dapat dilaksanakan dengan cara kita beribadah. Semakin dekatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seandainya selama ini ibadah kita kurang, coba tambah itu. Amin. Ya. Sekarang kita kembali kepada judul. Sholat itu adalah sebagai sarana healingnya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan begini, Bu. Istirahatlah kamu semuanya dengan sholat. Masya Allah. Istirahat dari apa? Dari hidup pikuknya dunia, Bu. Di mana? Saat sholat masih ingat dunia? Masih? Nggak apa-apa yang saya akan mengatakan. Iya tuh. Nah tuh. Padahal itu disuruh berhenti dulu sebentar gitu. Berhenti sebentar gitu. Nanti diharapkan setelah sholat kita itu kan rest habis sholat. Cuman sayangnya istirahatnya kita itu dari bekerja. Jadi sholat itu misalkan kita itu lagi ada aktivitas yang luar biasa banget. Kadang-kadang sholat, misalkan sholat Jumat, bukan untuk semata-mata kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istirahat. So, Atau ada ya kunci atau ya barangkali ya. sana ya. Akhirnya habis sholat itu bukan panjenengan tambah fresh, tapi tambah pusing. Iya. Padahal sebenarnya yang ini ya, yang di antara ini salah satu artinya itu adalah yang bisa katakan. Sakana ilahi. Dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan kita, maka kita itu merasakan tenang. Tapi tenang itu tidak tenang-tenangan ya Pak. Tenang itu betul-betul karena kita menghayati akan sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin kita. Kemarin di ranting yang ini ya, randu kuting ya, saya katakan. Kalau nggak salah, apabila Allah telah menetapkan rezeki untuk kita, tidak bakal rezeki itu tertukar dengan orang lain. Ya. Mana begini jalan itu? Tidak bakal tertukar.
dan tidak ada yang mampu untuk menghalangi datangnya rezeki itu kepada kita. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, sebenarnya kuncinya itu di dalam sholat itu dapat menjadikan sebagai kita itu healing, itu adalah kita betul-betul mampukah kita itu betul-betul menghayati bahwa Allah itu adalah Maha Baik bagi kita. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Allah. Dan apabila kita itu muncul suudzon sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala permasalahan kita pun tidak ada penyelesaian sama. Makanya coba ya Pak Bu, panjenengan yakinilah, pertama panjenengan saat sholat itu lagi menghadap siapa? Itu Pak, lagi menghadap siapa kita? Pikiran kita lagi mana-mana. Oh iya, saya menghadap Allah. Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Pemberi semangat saya, Allah yang beri ketenangan kepada saya, Allah yang memberikan, yang mampu untuk memberikan, katakanlah kalau kita punya masalah, tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita. Apabila dalam sholat itu kita bisa seperti itu, mudah-mudahan Pak, habis sholat itu kita tenang. Salah ilahi al-barakah dapat muncul. Tapi jika sholat kita, sholat kita itu semata-mata menggugurkan kewajiban, maka alamat doa. Iya. Jadi kalau di tajwid itu isinya adalah syariat tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh daripada ibadah itu yang perlu ditingkatkan. Insya Allah mungkin ada yang sudah kan di pengajian juga sering disampaikan masalah di bulan haji gitu kan. Tapi bagaimana ruh daripada sholat kita itu? Kalau yang bulan lalu saya katakan, kuota banjir dengan banyak, tapi tidak ada sinyal. Artinya kita udah sholat fardu sudah, sunnahnya sudah, tahajud sudah, duha sudah, banyak sekali, tapi tidak ada sinyal. Dicoba Bu, sinyalnya tidak kuat. Nanti habis itu, udah pernah saya sampaikan dulu kan, kita itu wudhu sudah bagus saja, rasanya bunyi sama itu sudah ada kok. Iya, Bismillah. Iya, itu baru wudhu. Apalagi Allahu Akbar. Itu yang bikin nanti habis sholat kita ini betul-betul fresh Pak Bu. Insya Allah masalah yang kita hadapi barangkali. Makanya saya kemarin dengarkan ada siapa dari ceramah gini. Kenapa kita itu banyak masalah? Salah satu sebabnya adalah sholat kita itu kan bagus. Gak tahu, tapi saya pikir betul juga wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yaj'allahu mahruja, Masya Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar segala permasalahan yang kita hadapi. Masya Allah banget itu Bu. Kita kurang tenang, suruh. Oleh karena itu, mohon Bapak Ibu ya, kalau selama ini sholat kita sekedar menggugurkan kewajiban, nanti duhur ditingkatkannya. Mungkin terlebih gitu ya, yang mungkin kurang sempurnakan, syukur-syukur awal waktu kita laksanakan, ya. Kemudian ya kita habis itu minta sama Allah, ya Allah, saya habis melaksanakan sholat ya Allah, mudah-mudahan masalah kami dapat teratasi ya Allah. Curhat sama Allah. Sekali lagi, masalah itu netral Bu. Tinggal bagaimana kita menyikapi dari masalah itu.
Kan dari gede dari kecil. Akan lebih kesempatan. Oleh karena itu Bapak Ibu sudah berbahagia. Mohon ya Pak, tentang sholat ini kita perbaiki. Mudah-mudahan dengan kayak gitu sinyal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan semakin kuat, akan semakin kuat nyambungnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka insya Allah apapun yang kita minta dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah itu akan memenuhi. Insya Allah. Terus satu lagi ya. Dicoba ya kita itu segala hal yang menimpa kita semuanya itu coba kita sedikit renungkan ya Pak, akan hikmah yang terkandung di dalam masalah itu. Apa sih yang kita dalam hal tersebut? Insya Allah apabila itu kita mampu kita sahabi, insya Allah pendekatan diri kita kepada Allah semakin akan meningkat. Itu aja yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.